Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan di salah satu unit kerja anggota kelompok kami. Adapun kelompok 8 terdiri dari 1. Bapak Holidon dari RSUD Kota Bandung sebagai ketua dan di tim efektif sebagai pemimpin. Yang kedua, Raden Riani dari Kecamatan Sukasari sebagai sekretaris dan penyelaras akhir. Yang ketiga, Jajang Hernawan dari Disdik sebagai pengevaluasi. Yang keempat, Nia Kaniawati dari Kelurahan Pelindung Hewan sebagai pemikir. Yang keempat, John Erwin dari Diskar Kota Bandung sebagai pengamat. Analisa kasus yang diambil pada materi kali ini yaitu kepemimpinan melayani dalam penanganan sampah di Kelurahan Pelindung Hewan. Pada permasalahan kali ini, kami menilai karakteristik pimpinan yang melayani berdasarkan 10 karakteristik. Yang pertama, dari listening atau mendengarkan realita di lapangannya, pemimpin mengambil sikap sendiri tanpa adanya komunikasi dengan bawahan. Yang kedua, empati. Rasa empatinya ada, tetapi tindakan yang dilakukan belum ada. Yang ketiga, dari karakteristik healing atau penyembuhan, pimpinan kami sudah optimal dalam memberikan support dan dukungan. Yang keempat, awareness atau kesadaran dalam menyelesaikan masalah masih secara parsial, belum secara keseluruhan. Yang kelima, persuasion atau bujukan. Pimpinan kami ini kurang menekankan pada persuasi, tetapi masih memprioritaskan pada keputusan sendiri. Yang keenam, foresight atau tujuan ke masa depan, yaitu belum mampu menganalisis masa depan, pengalaman yang kurang, dan tidak belajar dari pengalaman di masa lalu. Dari segi konseptualisasi, pemimpin kami ini adalah kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah pada organisasi. Yang keduanya masih berorientasi pada tujuan jangka pendek. Dari segi penata layanan, realita di lapangan, pembinaan dan pengawasan di lapangan masih belum maksimal. Yang kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai. Dari segi komitmen to the growth of people atau komitmen untuk pertumbuhan, sudah berjalan optimal, yaitu adanya komitmen yang tinggi dari masing-masing personel, peluang kerjasama tim yang berpotensi, dan pemanfaatan anggaran. Yang terakhir, building community atau membangun sudah berjalan, tetapi masih harus lebih ditingkatkan, yaitu pemberdayaan tim secara maksimal. Dalam menganalisa permasalahan tersebut, kami menggunakan teknik scoring dari 1 sampai 10, di mana 1 sampai 3 kategori tidak baik, 4 sampai 5 kategori kurang baik, 6 sampai 7 cukup baik, penilaian 8 sampai 9 sangat baik, dan 10 memuaskan. Untuk listening, kami beri nilai 6. Permasalahan internalnya, pemimpin mengambil sikap sendiri tanpa adanya komunikasi dengan bawahan. Eksternalnya, hubungan dengan LKK belum terjalin baik. Adapun solusi alternatif yang diberikan yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, empati, kami beri nilai 5. Adapun permasalahan di dalam internal yaitu rasa empati itu ada, tapi tindakan yang dilakukan belum ada. Eksternal, kolaborasi tim kurang. Adapun solusi yang diberikan yaitu rasa empati diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan kapasitas pemimpin. Pada kategori healing kami berikan 8. Artinya hanya tinggal meningkatkan supaya lebih optimal dalam pelaksanaannya. Lalu yang keempat, awareness atau kesadaran diberi poin 5, adapun permasalahannya yaitu baik dalam internal ataupun eksternal menyelesaikan masalah secara parsial. Solusi yang diberikan menyelesaikan masalah secara sistemik. Yang kelima, persuasion atau bujukan diberi nilai 6. Permasalahannya yaitu karena kurang menekankan pada persuasi tetapi masih memprioritaskan pada keputusan sendiri. Solusi yang diberikan harus melakukan pendekatan secara persuasif. Adapun foresight atau tujuan ke masa depan diberi poin 5. Adapun permasalahan dalam internal dan
internal yaitu belum mampu menganalisis masa depan, pengalaman yang kurang, tidak belajar dari pengalaman di masa lalu. Adapun solusi yang diberikan, memiliki pandangan atau wawasan masa depan dan mencoba hal baru untuk berinovasi. Yang ketujuh, konseptualisasi diberi nilai 6. Adapun permasalahan internal dan eksternal, dari internal, kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah pada organisasi. Dari sisi eksternal, masih berorientasi pada tujuan jangka pendek. Solusi yang diberikan yaitu menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, stewardship atau dalam penata layanan diberi nilai 7. Adapun permasalahannya, pembinaan secara internal, pembinaan dan pengawasan di lapangan belum maksimal, eksternal sarana dan prasarana yang belum memadai. Solusi melakukan monitoring secara berkala. Dari segi komitmen untuk pertumbuhan diberi nilai 7. Adapun permasalahan dalam internal yaitu komitmen yang tinggi dari masing-masing personel, dukungan dari pimpinan yang kurang. Eksternalnya peluang kerjasama tim yang berpotensi. Eksternal yang lain yaitu pemanfaatan anggaran. Solusi alternatif yang diberikan melaksanakan komitmen secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ke-10, building community atau membangun diberi nilai 7. Permasalahannya ada pada faktor internal yaitu pemberdayaan tim secara maksimal. Solusi membagi tugas tim secara sesuai perannya. Dari ke-10 kategori pimpinan, adapun hal-hal yang masih kurang nilainya yaitu pada poin 5 pada sisi empati, awareness, dan foresight. Adapun manfaat dari penanganan sampah ini dari segi internal, pengelolaan sampah menjadi lebih baik dengan dukungan dari tim yang solid dan efektif. Untuk eksternalnya, sampah di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan menjadi teratasi. Adapun outputnya yaitu terlaksananya penanganan sampah di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan secara optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya.